Setelah kekalahan di markas divisi ketiga, bagaimana nasib dari Kaiju nomor 10? Apakah nomor 10 akan kembali atau tidak? Berikut akan kita bahas. Let's check it out. Dalam akhir pertarungan melawan Hoshina, Kikoru, dan Mina, Kaiju nomor 10 yang ditembak oleh Mina, tubuhnya terpisah dan menjadi dua bagian, kepala dan badan. Sebelum tubuhnya meledak, ditampilkan kepala Kaiju nomor 10 masih bisa berbicara dan siap mati dengan ledakan dari tubuhnya. Tapi karena ledakan Kaiju nomor 10 digagalkan oleh Kafka, walaupun meledak tapi tidak bisa membunuh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan nasib dari Kaiju nomor 10 yang juga masih hidup? Diketahui Kaiju nomor 10 berada di markas divisi ketiga, ditangkap dan diletakkan di dalam tabung. Penampilannya terlihat seperti kuyang, hanya kepala dan sedikit tulang dan organ. Awalnya, setelah ditangkap di markas divisi ketiga, Kaiju nomor 10 dalam keadaan tidak sadarkan diri, walaupun diletakkan di dalam tabung untuk bertahan hidup dan dijaga agar tidak bisa beregenerasi seutuhnya. Bahkan dikatakan oleh Mina, nomor 10 tidak mungkin bisa beregenerasi. Setelah dalam mode tidur yang cukup lama, pada akhirnya Kaiju nomor 10 terbangun. Awalnya, divisi ketiga ingin mengorek informasi mengenai alasan penyerangan nomor 10 ke markas, tapi Kaiju nomor 10 hanya mau berbicara dengan Hoshina. Karena Hoshina adalah satu-satunya yang diakui oleh nomor 10, dan diketahui juga dalam keadaan seperti kuyang ini, Kaiju nomor 10 masih bisa mengeluarkan fortitude level sebesar 5,7 ketika meraung. Ketika bertemu dengan Hoshina, nomor 10 mau mengatakan semua hal yang dia ketahui, tetapi dengan satu syarat. Nomor 10 ingin bertarung bersama dengan Hoshina, bukan sebagai lawan, tapi bertarung bersama dalam satu tubuh sebagai teman. Nomor 10 tahu teknik dari pasukan pertahanan yang bisa mengubah Kaiju menjadi armor dan senjata, dan Kaiju nomor 10 ingin menjadi armor bagi Hoshina. Setelah Hoshina setuju dengan syarat dari nomor 10 mulai mengungkapkan informasi yang diketahui. Banyak informasi yang dikatakan oleh nomor 10, tapi kita akan fokus dengan informasi seputar Kaiju nomor 10 saja. Yang pertama adalah Kaiju nomor 10 merupakan Kaiju buatan dari Kaiju nomor 9, dan Kaiju nomor 10 masih berupa Kaiju prototype. Dia belumlah sempurna. Kaiju nomor 10 ingin bertarung dengan versi sempurna atau versi ultimate dari Kaiju nomor 10 yang dibuat setelahnya. Lalu bagaimana dengan versi ultimate dari Kaiju nomor 10? Versi ultimate atau versi sempurna dari Kaiju nomor 10 selanjutnya diciptakan oleh Kaiju nomor 9 dan namanya adalah Kaiju nomor 12. Dari segi kekuatan fisik, nomor 12 jauh lebih besar dari nomor 10. Bahkan, kecepatan nomor 10 juga dilampaui oleh nomor 12. Tidaknya itu, kekuatan dari nomor 10 yang bisa berubah bentuk juga dilakukan oleh nomor 12. Nomor 12 juga bisa merubah bentuk fisiknya menjadi tajam seperti pedang. Itulah kenapa Kaiju nomor 10 ingin tetap bertarung. Ingin bertarung dengan versi sempurna dari dirinya. Nomor 10 juga tahu jika versi sempurnanya memiliki kekuatan yang lebih besar. Itulah kenapa Kaiju nomor 10 mengajak Hoshina untuk bertarung bersama. Dan akhirnya Kaiju nomor 10 nasibnya saat ini menjadi armor khusus Hoshina dan tentu saja masih bisa berbicara. Kaiju nomor 10 menjadi satu-satunya armor Kaiju yang bisa berbicara dan memiliki pikirannya sendiri. Nasibnya ini akan mempertemukan dirinya dengan versi sempurna dirinya, yaitu Kaiju nomor 12. Nah, itulah bagaimana nasib Kaiju nomor 10 dari lawan menjadi kawan. Atau ada hal tersembunyi lain yang masih dirahasiakan dari nomor 10? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.